Selamat datang di Sukaria, Susur Keunikan Madiun Raya. Senang sekali kali ini saya Tori Andromeda bakalan ngajakin kamu untuk menyusuri tempat-tempat unik di Madiun Raya tentunya. Kali ini kita akan coba ngajakin kamu buat mengunjungi salah satu destinasi wisata religi sekaligus cagar budaya di Kabupaten Madiun. Sebuah tempat yang sangat bersejarah di mana lokasi yang satu ini selalu menjadi jujukan masyarakat untuk bisa melakukan ibadah, ziarah, sekaligus wisata sejarah. Sebuah masjid yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Madiun dan katanya selalu menjadi tujuan melakukan sholat malam serta mencari ketenangan. Halo pemirsa Japas TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Sukaria, Susur Keunikan Madiun Raya. Dan bersama dengan saya Tori Andromeda, pastinya di belakang saya sebuah bangunan yang sangat-sangat terkenal khususnya untuk masyarakat di Madiun, di mana bangunan di belakang saya merupakan salah satu ikon yang cukup familiar bagaimana pada akhirnya masyarakat selalu datang ke tempat ini untuk bisa melakukan ibadah sholat, menenangkan diri maupun ziarah makam. Selamat datang di Masjid Al-Basyariah di Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Dan untuk hari ini saya berkesempatan untuk bisa mengunjungi masjid ikonik yang satu ini untuk bisa beribadah, menenangkan diri dan juga ziarah makam, khususnya untuk makam dari Kiai Ageng Basyariah yang merupakan salah satu tokoh penting di balik berdirinya kawasan ini dan juga masjid yang satu ini. Dan pastinya untuk masyarakat Kabupaten Madiun sendiri sudah cukup familiar dengan lokasi yang satu ini, di mana kita akan mencari tahu lebih dalam bagaimana sejarah dari kawasan Masjid Al-Basyariah di Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Ikuti perjalanan saya. Masjid Al-Basyariah yang berlokasi di Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun didirikan pada tahun 1740 oleh Kiai Ageng Basyariah, seorang ulama besar yang juga dikenal sebagai Raden Mas Bagus Harun. Dia adalah putra dari Pangeran Nolojoyo, Adipati Ponorogo yang kemudian mendapatkan hadiah Tanah Perdikan. Tanah Perdikan adalah tanah yang terbebas dari pajak dan kewajiban kerja kepada raja atau kepala daerah. Nah, di tanah inilah Kiai Ageng Basyariah membangun masjid ini yang diniatkan sebagai pusat dakwah dan pendidikan agama Islam di Madiun. Oleh karena hal itulah, Masjid Al-Basyariah masih menjadi kawasan pusat spiritual yang hingga kini masih diakui oleh masyarakat setempat. Saya pun semakin penasaran dengan masjid yang satu ini dan pengen ngerasain adem dan tenangnya beribadah di sini. Nah, setelah beberapa lama saya di Masjid Al-Basyariah di Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun ini, pemirsa, saya semakin paham akhirnya dan semakin merasakan ketenangan yang ada di tempat ini. Bagaimana pada akhirnya tempat ini bisa menjadi destinasi yang selalu favorit untuk masyarakat bisa menghabiskan waktu beribadah berlama-lama di masjid selama bulan Ramadan, selama bulan puasa, atau bahkan di luar bulan Ramadan pun juga ramai gitu. Dan ternyata ketenangan dan ademnya tempat ini semakin kerasa dan beda aja gitu sama tempat-tempat atau masjid yang lain. Setelah saya rasain langsung di dalam, kayaknya emang benar sih kalau masjid yang satu ini menyimpan ketenangannya tersendiri. Mulai dari arsitektur dan bangunan masjid yang masih asli, ornamen-ornamen khasnya, sampai dengan suasananya yang adem. Nah, berbicara tentang sejarah masjid yang satu ini, rasanya tidak afdol kalau kita belum ketemu dan ngobrol langsung bersama juru kunci kawasan cagar budaya yang satu ini. Mari kita ketemu sama Bapak Miliardiana untuk bisa tahu lebih dalam terkait sejarah dan jejak-jejak Kiai Ageng Basyariah. Oh, penambahan cuma mungkin atap. Dulu bukan genteng, tadi siram. Nah, ini lantainya juga dulu batu-batu. Itu istilahnya renovasi besarnya. Renovasi besar. Ya, kebanyakan itu ya ibadah. Ya, sholat malam, ada yang puasa, ada untuk tirakat riyadhah di sini, ada tempat gitu, kasih tempat ya, tempat penginapnya ada.
rutinnya ya tiap rawatib, salat rawatib itu dari masyarakat sekitar sini. Ya, tapi ada acara khusus seperti Ramadan yang sholat lail itu kan dari luar kota banyak. Makanya sampai penuh sampai dan digelar di jalan-jalan. Iya, ini sudah ditetapkan dari pemerintah daerah, provinsi juga, cagar budaya. Ini kayunya asli semua. Temboknya kan 1 meter tebalnya. Ya memang sejak direnovasi mungkin itu. Tapi sudah lama juga itu lampunya. Saya masih kecil sudah ada. Tangganya juga itu. Mungkin tangga itu adanya ya bareng sama masjid. Itu memang ada banyak sekali orang sekitar sini itu yang percaya apa itu tiap hari Jumat itu ada aja anak kecil yang belum bisa jalan disadangkan di sini dituntun. Ya. Arahnya mungkin tentang bisa jalan mungkin. Oh iya. Tiap hari Jumatan biasanya. Apa ketika lewat kolam ini Pak? Iya dituntun terus juga mandi. Oh iya. Oh iya. Iya itu bangunan lama juga sih. Mungkin bareng masjidnya itu. Tebelnya dari kan dari atasnya mungkin untuk azan. Nah, dulu kan cuma pakai corok itu kan. Iya. Penelusuran saya terhadap kawasan Sewulan dan cagar budaya Masjid Al-Basyariah tentunya belum berhenti sampai di sini. Setelah pesan-pesan berikut ini, kita akan kembali dan mencoba mewawancarai penasihat sekaligus khotib Masjid Al-Basyariah, Bapak Kiai Imam Sururi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Sukaria, Susur Kunikan, Madiun Raya. Kembali lagi di Sukaria, Susur Kunikan, Madiun Raya. Masih di Masjid Al-Basyariah di kawasan Cagar Budaya Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Dan masih juga berbicara tentang sejarah serta keunikannya. Masjid ini terakhir mengalami perbaikan secara besar-besaran pada tahun 1921. Setelahnya tidak ada pembugaran secara total, namun hanya renovasi-renovasi kecil saja, dan tentunya untuk mendukung kenyamanan beribadah para jamaah. Nah, pemirsa Jawa TV, Masjid Al-Basyariah yang ada di Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun ini sangat bersejarah ya. Terakhir direnovasi total di sekitar tahun 1921 dan setelah itu mungkin hanya renovasi kecil. Dan dari pihak pengelola masjid pun masih menjaga keaslian dari masjid bersejarah ini yang sudah ada sejak sekitar tahun 1700-an. Wow. Nama Sewulan sendiri memiliki makna simbolis. Sewulan berasal dari kata sewu dan wulan atau 1000 bulan, di mana Kiai Ageng Basyariah menemukan tanah perdikan ini di momen malam Lailatul Qadar atau malam 1000 bulan. Dari momen inilah nama Sewulan muncul dan kawasan ini pun menjadi cerminan karakter, kekuatan spiritual, serta karomah yang melekat di desa ini. Ya, ini memang ada beberapa versi namanya Sewulan itu ya. Kita yang sering kita pakai namanya Sewulan itu diambil dari 1000 bulan ya. Karena babat atau dulu Mbah Basyariah menemukan payung yang tentunya payung tadi itu pemberian dari kerajaan Surakarta atau Kartosuro ya zaman dulu itu. Kemudian payung itu dibuang oleh Mbah Basyariah, ditemukan itu ini belakang masjid itu ketika pada malam Lailatul Qadar, sehingga namanya Sewulan itu diambil dari nama 1000 bulan itu malam Lailatul Qadar itu terkait nama Sewulan ya. Tentunya tidak lepas dari perjuangan beliaunya untuk
untuk menenteramkan kota Solo atau Surakarta ya. Dulu itu Mbah Basyariah itu mondok di Tegalsari Ponorogo sana, Kiai Muhammad Besari namanya gurunya. Kemudian diutus untuk menenteramkan kerajaan Kartosuro ya kalau dulu namanya, sekarang Surakarta itu di Kartosuro ya, Solo itu ya. Kemudian setelah penentraman itu dari kerajaan Surakarta itu dihadiahlah payung sebagai tanda bahwasanya dia itu telah dapat mengusir penjajah dari kerajaan yang diparakarsari oleh Raden Garendri itu Pakubono V kalau tidak keliru ya itu ya. Jadi ini perebutan kekuasaan antara saudara sebenarnya. Kemudian setelah tentram, kemudian Mbah Basyariah yang berjuluk dengan Ki Ageng Basyariah ke Raden Bagus Harun tadi itu diadai oleh payung. Oleh payung tadi itu dibuang Mbah Ki Ageng Basyariah itu pulang ke Tegalsari Ponorogo, tapi sampai di daerah wilayah Sumoroto payung tadi itu dibuang. Kemudian sampai di di Tegalsari Ponorogo ditanya, buktinya apa? Payungnya mana? Itu saya buang. Ya udah, terus beberapa tahun kemudian Raden Bagus Harun atau Ki Ageng Basyariah ingin mendirikan pesantren kan. Kalau ingin mendirikan pesantren ya kamu cari payungnya kamu buang. Itulah akhirnya ketemulah di belakang ini pas Lailatul Qadar, ketemunya di malam Lailatul Qadar, dinamakanlah Sewulan itu ya. Itu sedikit ya, tentunya banyak versi juga sih Mas, yang pada saat juga belum tertata seperti sekarang kan. Kalau sekarang sudah tertata, buktinya apa? Lah kita ya susah itu karena hanya sebagai kisah saja, kita cerita ya. Mungkin ada versi yang lain yang monggo, kita pun belum memastikan ya, ataupun belum. Tapi yang sering kita pakai itu aja. Payung itu artinya kan pengayoman, Mas. Mungkin kalau filosofi payung itu artinya kan pengayoman. Yang artinya kita itu kan untuk memayungi semua orang. Kalau dibuang di wilayah Ponorogo itu, kalau dulu barunya Tampak Bayan, kali Tampak Bayan itu ya mungkin pada saat itu beliau juga tidak berpikir panjang ya, untuk apa payung ini. Toh saya sudah bekerja dengan ikhlas. Jadi beliaunya itu tidak mengharapkan sesuatu apapun sebenarnya. Untuk menenteramkan di Surakarta itu tidak mengharapkan sesuatu apapun, enggak. Kemudian walaupun itu berubah hadiah, dia tidak mau sebenarnya. Mungkin lebih ke arah keikhlasan ya. Ini lebih ke keikhlasan, untuk menjaga ikhlasan beliaunya ya payung tadi dibuang. Tapi makna payung itu sendiri kan dapat kita lihat. Payung itu kan mayomi ataupun ngayomi ataupun mayungi sesuatu ya. Jadi di sini itu lebih kecenderung mengayomi. Nah, itu mungkin sedikit tentang filosofi payung ya, filosofi payung. Kembali lagi di Sukaria, susur keunikan Madiun Raya. Masjid Al-Basyariah di Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun ini sepertinya memiliki peran lebih dari sekedar tempat ibadah. Apalagi dengan adanya makam para kiai dan pendahulu di area belakang masjid, kawasan ini juga ramai dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai kota-kota besar di Indonesia. Selain berkeliling masjid bersama sang khotib dan juru kunci untuk melihat keindahan bangunan dan arsitekturnya, saya pun juga diajak untuk berkeliling makam dan mengunjungi pusara sang kiai besar, Kiai Ageng Basyariah. Setiap makam itu energinya kan beda. Ya, setiap makam coba saya niat saya itu tidak menjelekkan, tidak menjelekkan ya. Jadi apabila saya ada kata yang salah ya mohon maaf ini, saya niat saja tidak menjelekkan ya, atau tidak benar itu saja. Coba sampai pergi makam, satu-satu makam dengan makam yang lainnya. Jadi orang itu yang dicari apa sih? Kan ketenangan, ya kan?
yang dicari ketenangan. Ketika sampai ke makam satu dan yang lainnya, coba saya rasakan, sampai lebih tenang di mana? Pasti ada perbedaan nanti. Kalau sudah terbiasa orang itu orang itu untuk sudah terbiasa tahajud, sudah terbiasa meditasi, orang terbiasa sudah berzikir, nanti akan merasakan itu. Jadi kalau orang-orang kesini itu biasanya itu lebih cenderung memang menenangkan hati, ya, menenangkan hati. Jadi lebih kecenderung tentreme hati lah, serobena omong itu ya. Berarti mungkin kalau jenengan kan nanti ke Ngapunten sangat ke Ronggo Jumeno atau itu sudah beda lagi ya, sudah tidak sama maksud saya itu ya. Ini saya contohkan, bukan berarti saya mengecilkan Mas ya, saya meremehkan, bukan itu maksud saya. Karena fadilahnya atau NC beda-beda dengan satu yang lainnya, tidak bisa sama gitu. Istilahnya tingkat ketenangannya iya berbeda itu ya. Kalau untuk sholat malam ya tentunya monggo lah untuk sholat malam itu. Tapi yang paling kebanyakan di sini itu ya orang-orang yang ikut riyadhah Mas, riyadhah ataupun mungkin 1 hari atau 2 hari ataupun 3 hari ya, yang sering yang kita dapati pada teman-teman yaitu dari mana, emang dari Banyuwangi atau dari mana, atau dari Semarang atau dari mungkin luar Jawa ya, mungkin 3 hari 4 hari di sini ya. Tentunya ya semuanya itu takoruban ya, ingin mendekatkan diri pada Allah kan ya. Masalah amalan ya tentunya individu masing-masing, kita tidak bisa harus ikut amalan ini ya, tidak bisa. Mereka kesini juga bawa amalan sendiri. yang penting itu kan ikut jamaah itu saja loh. Selebihnya ya monggo, mau riyadhah di makam monggo, di masjid monggo, mau khatmil Quran monggo, zikir monggo lah. Yang penting usahakan pada saat jamaah ikut jamaah saja lah, itu aja. Seperti yang sudah diungkapkan bahwa Masjid Al-Basyariah di Desa Sewulan ini pada akhirnya memberikan manfaat berlebih bagi masyarakat sekitar. Kawasan cagar budaya ini bisa menjadi tempat wisata religi, mencari ketenangan spiritual, sampai dengan memberdayakan para penjual dan pelaku UMKM sekitar. Masjid ini pun bukan hanya sekedar bangunan, tetapi penegasan sebuah perjalanan sejarah dan spiritual yang hidup dalam kehidupan sehari-hari warga desa. Meskipun zaman terus berubah, nilai-nilai yang diajarkan oleh Kiai Ageng Basyariah tetap melekat kuat di hati masyarakat Desa Sewulan. Orang itu biasanya kalau pergi ke masjid itu kan ada ada yang dia cari. Dia masjid-masjid itu ada yang dia cari. Ya banyak sih, yang terutama adalah apa yang dia itu punya tujuan, punya hajat. Ya mungkin karena problem, ya mungkin karena ingin sesuatu jabatan atau ya, banyak sekali hajat-hajat mereka, banyak sekali. Tentunya dalam menyikapi hal ini kita tidak bisa menyalahkan mereka kan. Nah, contoh orang saya, Pak Yai, saya datang ke Sewulan, mohon izin ngapain? Saya itu mungkin Ngapunten sangat, saya banyak hutang. Tahu bagaimana? Saya ingin pegang DPR atau saya ingin, masa kita tolak? Kan ya tidak apa-apa. Yang penting kan bagi saya itu kan begini ya. Ya, alhamdulillah kamu punya problem, kamu masih datang ke masjid. Ya, daripada kamu datang ke masjid kan gitu kan. Positifnya ya, positifnya gitu. Itu alhamdulillah masih kamu mau datang ke masjid, mau zikir. Ya lebih banyak muhasabah lah. Itu ada yang seperti itu ya, memang ada yang benar-benar ingin menenangkan hati juga ada. Masjid Al-Basyariah menjadi simbol kuat akan pentingnya menjaga warisan spiritual dan budaya di tengah arus modernisasi. Melalui peran pentingnya dalam kehidupan religius dan sosial, Masjid Al-Basyariah akan terus menjadi pusat spiritual di Desa Sewulan dan selalu menjadi penerang dalam setiap perjalanan keimanan setiap insan, dari generasi ke generasi.
Sewulan yang diambil dari kata 1000 bulan pada akhirnya bisa menjadi salah satu penanda bahwasanya tempat yang satu ini selalu disakralkan dan selalu menjadi salah satu destinasi favorit di saat malam 1000 bulan atau malam Lailatul Qadar di saat bulan suci Ramadan. Tapi di luar itu tentunya tempat ini menjadi salah satu obat yang paling mujarab untuk bisa mengobati rasa gundah, rasa cemas dan juga ketidaktenangan dalam hidup, sehingga pada akhirnya masyarakat bisa melakukan ibadah dengan lebih tenang, lebih khusyuk dan lebih adem. Dan saya sudah membuktikan sendiri bagaimana ademnya dan tenangnya masjid yang satu ini untuk melakukan ibadah. Dan pastinya masih banyak sekali tempat-tempat ibadah khususnya untuk masjid-masjid kuno di Madiun Raya yang akan kita kunjungi di program Sukaria Susur Keunikan Madiun Raya. Khusus untuk edisi kali ini pastinya terima kasih banyak untuk teman-teman pemirsa Jawapas TV yang sudah menyimak program Sukaria episode Masjid Al-Basyariah di Desa Sewulan, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Saksikan terus Sukaria setiap akhir pekannya hanya di Jawapas TV, independen, respect, menghibur. Sampai ketemu lagi di Sukaria Susur Keunikan Madiun Raya.